Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Anindya Sambayang dengan NIM 220611020266 dari kelas 1B4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, mata kuliah Bahasa Indonesia, dan dengan dosen pengampu Ibu Finjewatak SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kutipan dan catatan kaki. Pengertian kutipan. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seseorang pengarang, atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, baik yang melalui media cetak maupun elektronik. Kutipan ditulis untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian dan kejujuran menggunakan sumber penulisan, skripsi, tesis, disertasi, dan makalah ilmiah lebih dari 10 halaman, sebaiknya menggunakan catatan kaki. Jenis-jenis kutipan ada dua macam, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa perubahan. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah menyadur, mengambil ide dari suatu sumber, dan menuliskannya sendiri dengan kalimat atau bahasa sendiri. Cara menyadur ada dua macam, masing-masing berbeda cara, tujuan, dan manfaatnya. Yang pertama, meringkas. Cara meringkas yaitu menyajikan suatu karangan atau bagian karangan yang panjang dalam bentuk ringkas. Meringkas bertujuan untuk mengembangkan ekspresi penulisan, menghemat kata, memudahkan pemahaman naskah asli, dan memperkuat pembuktian. Proses meringkas karangan berdasarkan karangan sebagai berikut. Yang pertama, bertolak dari karangan asli dengan membaca secara cermat keseluruhan naskah asli dari tema sampai dengan kesimpulan dan merangkum pikiran-pikiran utama. 2. Memproduksi karya asli dalam bentuk ringkas dengan menyajikan pikiran-pikiran utama, seluruh karangan dalam hubungan logis, memotong, memangkas, atau menghilangkan unsur-unsur berikut. Ketiga, menyusun ringkasan dengan mempertahankan keahlian naskah. Berikut ikhtisar. Cara ikhtisar yaitu menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk ringkas, bertolak dari naskah asli tetapi tidak mempertahankan urutan, tidak menyajikan seluruh isi, langsung kepada inti bahasan yang terkait dengan inti masalah yang hendak dipecahkan. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki atau footnote dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Lalu di bagian bawah halaman tersebut atau bagian kaki halaman, terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Sebuah tulisan ilmiah harus menggunakan salah satu jenis penulisan referensi tersebut, serta harus konsisten dengan jenis tersebut. Artinya, ketika sebuah tulisan menggunakan body note, maka seluruh referensi dari awal hingga akhir tulisan harus menggunakan body note. Atau jika seorang penulis menggunakan catatan kaki sejak awal hingga akhir tulisan, penulis harus menggunakan catatan kaki untuk menuliskan referensinya. Teknik menggunakan catatan kaki. Catatan kaki mempunyai kelebihan dibandingkan dengan catatan tubuh, yaitu 1. Catatan kaki mampu menunjukkan sumber referensi dengan lebih lengkap. Dalam catatan tubuh, yang ditampilkan hanya nama pengarang, tahun terbit buku, serta halaman buku yang dikutip. Kedua, selain sebagai penunjukan referensi, catatan kaki dapat berfungsi untuk memberikan catatan penjelas yang diperlukan. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan dengan catatan tubuh. 3. Catatan kaki dapat digunakan untuk merujuk bagian lain dari sebuah tulisan. Berdasarkan kelebihannya tersebut, catatan kaki bisa berisi yang pertama, penunjukan sumber kutipan atau referensi, 2. Catatan penjelas, dan yang terakhir penunjukan sumber kutipan sekaligus catatan penjelas. Demikian pemaparan materi saya pada saat ini, lebih dan kurangnya diucapkan banyak terima kasih. Salam literasi.